Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Bertemu lagi dengan Pak TW di sini. Kali ini kita akan coba membahas tentang jaringan dan fungsi tumbuhan. Nah, diharapkan nanti setelah anak-anak mempelajari materi ini, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah pertama, anak-anak nanti diharapkan dapat menyebutkan organ-organ yang ada pada tumbuhan, kemudian mengidentifikasi organ-organ utama yang terdapat pada tumbuhan, mengidentifikasi struktur jaringan yang menyusun akar, lalu kemudian menjelaskan fungsi akar pada tumbuhan, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, kemudian kita masuk ke bagian batang juga menjelaskan fungsi batang, struktur batang, dan seterusnya. Lalu kemudian di sisi kanan layar ini terdapat peta konsep yang ini bisa Anda lihat di buku paket IPA kelas 8 terbitan Kemdikbud. Nah, kita nanti akan membahas tentang struktur organ, lalu kemudian jaringan tumbuhan serta teknologinya di lingkungan. Di dalamnya kita akan membahas tentang organ-organ tumbuhan, kemudian jaringan-jaringan pada tumbuhan serta teknologi transportasi dari struktur tumbuhan tersebut. Nah, yang pertama kita lihat struktur daripada tumbuhan secara keseluruhan. Nah, tumbuhan itu memiliki organ-organ, diantaranya ada akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Nah, kemudian ketiga bagian ini yaitu yang diberi tanda checklist, akar, batang, maupun daun. Akar yang ini, kemudian batang, lalu kemudian daun, ini merupakan organ vegetatif. Ya, organ-organ ini mampu digunakan untuk menghasilkan jenis tumbuhan baru, menghasilkan tumbuhan baru, maksud Bapak menghasilkan individu baru, ya, melalui reproduksi secara vegetatif. Atau organ-organ yang ketiga ini, akar, batang maupun daun, juga sering disebut sebagai organ utama dikarenakan ketiga organ ini dimiliki oleh seluruh tumbuhan. Jadi seluruh kingdom Plantae memiliki ketiga organ ini, akar, batang maupun daun. Nah, kemudian tiga organ lagi yaitu bunga, buah, serta biji. Ini merupakan organ generatif karena reproduksi secara generatif pada tumbuhan menggunakan organ-organ ini, terutama bunga, di mana di dalam bunga nanti akan menghasilkan buah serta biji. Atau organ ini juga disebut sebagai organ tambahan, ya, dikarenakan memang ketiga organ ini tidak selalu ada pada tumbuhan. Memang pada umumnya seluruh tumbuhan hampir seluruh tumbuhan memiliki organ bunga, buah maupun biji. Tetapi ada sebahagian tumbuhan yang tidak memiliki ketiga organ ini. Maka ketiga organ ini juga disebut sebagai organ tambahan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya kita lihat struktur dan fungsi akar. Di sini ditampilkan ada dua jenis perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, kita lihat ciri-ciri daripada akar tunggang. Yang pertama, akar tunggang itu memiliki akar utama, kemudian akar samping tumbuh dari akar utama dan berukuran lebih kecil. Kita lihat akar sampingnya tumbuh dari akar utama ini dan ukurannya lebih kecil dibandingkan akar utama, serta sistem perakaran tunggang ini terdapat pada tumbuhan dipotil. Lalu kemudian akar serabut memiliki ciri-ciri diantaranya tidak memiliki akar utama, jadi dia tidak punya akar utama. Lalu kemudian akar-akar memiliki ukuran yang relatif sama dan percabangannya tumbuh dari pangkal batang. Oke, dari sini semua
semua dan ukurannya rata-rata sama. Dan biasanya atau pada umumnya akar serabut itu ada pada tumbuhan monokotil. Oke. Lalu kemudian kita lihat beberapa contoh daripada akar tunggang. Pertama ada tumbuhan durian, ya. Kemudian wortel, dan terakhir ada mangga. Ini merupakan contoh daripada akar tunggang. Lalu kita lihat contoh akar serabut. Pertama ada kelapa, kemudian ada padi, lalu yang terakhir itu ada jagung. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi daripada akar. Yang pertama, akar berfungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Jadi menegakkan posisi tumbuhan pada tanah atau pada medium tumbuhnya. Itu pertama fungsi daripada akar. Lalu kemudian akar juga membantu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah atau medium tumbuhnya. Nah, kalau dari dalam tanah kita bisa lihat seperti ini, air dan garam-garam mineral itu diserap oleh akar, atau pada medium tumbuhnya seperti misalnya tanaman hidroponik. Kita tahu hidroponik itu media tanamnya berupa air. Nah, akar juga berperan untuk menyerap air serta unsur-unsur hara yang terlarut di dalam air tersebut. Kemudian fungsi berikutnya, akar berperan untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada ubi dan wortel. Lalu yang terakhir, akar berperan untuk membantu proses penyerapan oksigen atau akar napas namanya, seperti yang terjadi pada tumbuhan bakau. Nah, itu beberapa fungsi daripada akar. Selanjutnya kita lihat struktur dan fungsi batang. Nah, di layar kamu bisa melihat ada batang monokotil dan batang dikotil. Batang monokotil itu pada umumnya tidak memiliki percabangan, lalu kemudian ruas-ruas pada batang terlihat jelas, seperti contohnya pada tanaman bambu seperti ini. Nah, ini struktur luar daripada tumbuhan-tumbuhan monokotil, ya, seperti ini batangnya. Lalu kemudian kalau pada batang monokotil pada umumnya memiliki percabangan, kita lihat ya, batangnya memiliki percabangan, kemudian ruas-ruas pada batang tidak terlihat dengan jelas. Nah, ini struktur luar daripada batang dikotil. Kebetulan ini contohnya adalah tumbuhan serikaya. Nah, apa fungsi daripada batang? Yang pertama, batang itu berfungsi untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Apakah daun, buah, percabangannya, ya, itu disokong oleh batang. Kemudian yang berikutnya, batang berperan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, itu fungsi batang. Jadi sebagai jalur transportasi. Kemudian yang ketiga, batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang bisa kita lihat pada tanaman tebu seperti ini. Nah, selanjutnya struktur dan fungsi daun. Nah, kita bisa lihat ada dua jenis daun di sini, daun dikotil dan monokotil. Ya. Daun dikotil biasanya memiliki jenis urat daun yang menjala seperti ini. Oke, terlihat jelas dia menjala. Sedangkan kalau tanaman dikotil itu urat daunnya itu sejajar seperti ini. Nah, itu ciri untuk membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Oke. Nah, fungsi daripada daun diantaranya adalah daun itu berperan sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida. Ya, dimana CO2 ini berperan sebagai sumber utama untuk fotosintesis. Kita lihat, ya, daun menyerap CO2. Kemudian daun juga berperan sebagai alat respirasi pada tumbuhan. Dia menghirup oksigen. Oksigen masuk melalui daun. Nah, karena fungsi daun sebagai respirasi. Lalu fungsi daun sebagai transpirasi, penguapan air. Nah, kita bisa lihat di sini air itu H2O keluar dari daun. Karena ini peran daripada daun sebagai alat transpirasi atau untuk mengatur penguapan air. Jika jumlah atau kadar air pada tumbuhan itu
terlalu banyak, sehingga untuk menghindari terjadi pembusukan, air itu harus dibuang melalui proses penguapan. Nah, kita lihat proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Yang terjadi pada tumbuhan, tepatnya berlangsung pada daun. Nah, jadi kita lihat di sini CO2 diserap oleh daun, ya, diambil oleh daun, kemudian unsur hara dan air itu diserap melalui akar. Nah, inilah bahan utama dalam proses fotosintesis. Lalu kemudian sinar matahari ini ditangkap oleh klorofil. Ya, kita bisa lihat klorofil seperti ini, ya, butir-butir hijau daun yang berperan untuk menyerap energi matahari. Nah, energi matahari inilah yang dipakai nanti untuk metabolisme yang berlangsung dalam proses fotosintesis tersebut. Pada akhirnya nanti akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Ya, glukosa ini adalah produk, ya, daripada proses fotosintesis tersebut. Kita bisa lihat bagaimana reaksi kimia yang terjadi, ya. 6 CO2 ditambah 6 H2O, lalu kemudian dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Jadi ini adalah hasil dari proses fotosintesis tersebut. Kita bisa lihat oksigen, ya, yang keluar ini oksigen serta glukosa. C6H12O6 itu adalah glukosa. Oke. Nah, glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum, yaitu C6H10O5N melalui reaksi yang namanya polimerisasi. Ya, amilum tersebut kemudian disimpan di dalam akar, misalnya pada ubi, disimpan pada batang seperti tebu, dan disimpan pada buah seperti padi. Itulah penjelasan singkat tentang reaksi fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan. Nah, ini fungsi daun, ya. Daun berperan sebagai alat untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya kita lihat struktur dan fungsi bunga. Oke, beberapa bagian-bagian daripada bunga, diantaranya ada tangkai, kelopak, bakal buah, kemudian mahkota, lalu putik, benang sari, serta kandung lembaga. Nah, inilah bagian-bagian daripada bunga, bagian-bagian daripada bunga. Nah, bagian bunga ini kita bisa bedakan menjadi alat reproduksinya berupa putik dan benang sari. Nah, jadi alat reproduksi bunga itu adalah putik dan benang sari. Nah, putik ini sebagai alat reproduksi betina, sedangkan benang sari adalah alat reproduksi jantannya. Kemudian mahkota, kelopak, dan tangkai itu merupakan perhiasan bunga. Nah, jadi bunga itu bisa dibagi, bagiannya itu bisa kita kategorikan menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi pada bunga berupa putik dan benang sari, serta perhiasan bunga seperti mahkota, kelopak, dan tangkai bunga. Lalu kemudian bunga bisa kita bagi juga menjadi 3 bagian berdasarkan keberadaan alat reproduksinya. Misalnya yang pertama adalah bunga jantan. Bunga jantan itu adalah bunga yang apabila di dalam bunga itu hanya memiliki benang sari saja, ya, tidak ada putiknya, jadi hanya benang sari saja, maka dia disebut bunga jantan. Kemudian bunga betina kebalikannya, hanya memiliki putik saja, oke, hanya memiliki putik saja. Sedangkan yang memiliki kedua-duanya, memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga, disebut bunga hermafrodit atau bunga banci. Ya, jadi bunga hermafrodit atau bunga banci itu merupakan bunga yang memiliki kedua alat reproduksi pada satu bunga, yaitu benang sari dan putik. Kemudian struktur dan fungsi buah serta biji. Kita lihat, ya, struktur buah seperti ini. Nah, ini struktur bijinya, ya. Jadi buah itu pada umumnya memiliki bagian-bagian, diantaranya yaitu kulit buah, kemudian ada daging buahnya, serta ada bijinya. Nah, inilah struktur utama daripada buah, ya. Oke, kemudian struktur biji seperti ini. Ini bagian yang mulai daripada putik, ya, kemudian sampai
sampai ke bakal buah, dan di dalam bakal buah ada bakal biji. Jadi bunga itu ya ini bagian daripada bunga. Nanti kalau ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka yang bakal biji ini akan menjadi biji dan bakal buah akan menjadi buah. Nah, demikianlah penjelasan Bapak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.